Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, di sebuah desa yang damai, hidup seorang pria bernama Bakhtiar. Ia dikenal sangat jujur dan selalu bekerja keras. Suatu sore, ia datang ke hadapan Abu Nawas dengan wajah yang sangat sedih. "Wahai Tuan Abu Nawas," keluh Bakhtiar, "aku merasa bingung. Selama ini aku selalu jujur, tapi mengapa banyak orang yang membenciku? Katanya, aku mencuri uang di kas masjid. Katanya, aku menipu pelanggan. Dan katanya, aku berbuat curang di pasar." Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. "Apakah semua itu benar?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab Bakhtiar. "Semua itu hanya gosip. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Dan semua itu hanya berdasarkan katanya. Abu Nawas mengangguk. Ia tahu gosip adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ia memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada seluruh desa. Pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke tengah desa sambil membawa sebuah peti kayu yang besar dan terkunci. Di hadapan seluruh penduduk desa, Abu Nawas meletakkan peti itu. "Wahai saudaraku sekalian," kata Abu Nawas dengan suara lantang, "di dalam peti ini aku menyimpan harta karun yang sangat berharga. Ia adalah harta yang tidak bisa Tuhan temukan dimanapun. Ia sangat langka dan ia akan membuat siapapun yang memilikinya menjadi kaya raya. Namun," lanjut Abu Nawas, "aku tidak tahu apa isinya. Aku hanya tahu katanya. Ia adalah harta karun yang paling berharga di dunia ini. Katanya, ia terbuat dari emas murni. Katanya, ia adalah permata yang paling langka. Dan katanya, ia bisa menyembuhkan penyakit. Katanya juga, ia bisa membuat siapapun menjadi bahagia." Para penduduk desa mulai berbisik-bisik. "Wahai Abu Nawas, bukalah peti itu. Kami ingin tahu apa isinya," tanya mereka. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa membukanya. Aku hanya bisa menunggu. Dan aku ingin tahu seberapa jauh kabar ini akan menyebar," jawab Abu Nawas. Dalam beberapa hari, kabar tentang peti harta karun itu menyebar ke seluruh Baghdad. Semua orang membicarakannya. Katanya, Abu Nawas menemukan harta karun. Katanya, peti itu terbuat dari emas murni. Katanya, peti itu berisi permata yang sangat besar. Kabar itu sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda yang penasaran memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku mendengar kabar bahwa kau memiliki peti harta karun. Benarkah itu?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum. "Ampun Baginda, hamba tidak pernah mengatakan itu. Hamba hanya mengatakan katanya. Khalifah mengerutkan dahi. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas kemudian menjelaskan semuanya. Ia menceritakan tentang keluhan Bakhtiar dan ia menceritakan tentang bahaya gosip. "Baginda," kata Abu Nawas, "hamba tidak pernah mengatakan peti itu berisi harta karun. Tapi karena satu katanya, ia sudah berubah menjadi sebuah kebenaran. Orang-orang mulai percaya, orang-orang mulai menyebarkan kebohongan, dan itu semua hanya karena mereka tidak bisa menahan lidah mereka. Dan sama seperti peti ini," lanjut Abu Nawas, "gosip yang menyebar tentang Bakhtiar itu juga hanya berdasarkan katanya. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Bakhtiar berbuat curang. Tapi karena satu katanya, ia sudah kehilangan kepercayaan dari seluruh desa. Peti ini Baginda," ungkas Abu Nawas, "adalah cerminan dari bahaya gosip. Ia adalah bukti bahwa sebuah kebohongan jika diulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran.
Dan ia adalah pelajaran bahwa kita tidak boleh mempercayai sesuatu hanya karena kita mendengar katanya. Baginda Raja menyadari kebenaran di balik perkataan Abu Nawas. Ia memerintahkan agar peti itu dibuka dan di dalamnya tidak ada harta karun. Di dalamnya hanya ada sebuah pesan yang ditulis oleh Abu Nawas. Jangan pernah mempercayai sesuatu yang kau dengar jika kau tidak melihatnya dengan matamu sendiri. Sejak saat itu, penduduk desa tidak lagi suka bergosip. Mereka tahu bahwa lidah yang tidak dijaga lebih tajam dari pedang. Pagi itu, langit di Baghdad begitu cerah. Angin bertiup lembut membawa aroma rempah dan roti hangat dari pasar. Abu Nawas berjalan santai menyusuri gang-gang kecil menuju pasar. Perutnya mulai bergejolak, minta diisi. Di ujung pasar, di bawah bayang pohon kurma tua, duduklah seorang nenek renta dengan jilbab kusam dan wajah yang mulai keriput. Di depannya terdampar tikar usang dan sebuah nampan besar berisi kue tradisional. Ada baklava berlapis madu, kue kurma isi kacang, dan manisan wijen. Wajahnya lelah, namun matanya jernih, memancarkan keteguhan hati. Abu Nawas mendekatinya, lalu duduk berjongkok di depannya. "Assalamualaikum, Nek," ucap Abu Nawas. "Waalaikumsalam, Nak. Mau beli kue?" tanya nenek tersebut. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Ia mendekatkan wajahnya, mencium aroma manis dari kue-kue tersebut. "Wah, aroma kuenya seperti buatan tangan seorang ibu yang penuh cinta," ujar Abu Nawas. Nenek itu terkekeh. "Kau pandai merayu, Nak, tapi jangan harap dapat kue gratis ya. Satu potong 2 dirham, dan itu pun belum tentu mengenyangkan." Abu Nawas tertawa. "Sayangnya, Nek, hari ini aku benar-benar tidak membawa 1 dirham pun," ucap Abu Nawas. Wajah sang nenek mendadak berubah. Ia menarik nampannya pelan. "Maaf, Nak, aku menjual kue ini bukan untuk kaya, tapi untuk makan hari ini. Kalau kuberikan gratis, besok aku tidak bisa kembali ke pasar," jawabnya. Abu Nawas tak tersinggung sedikit pun. Ia tahu nenek itu berkata jujur. Ia juga tidak tega meninggalkannya begitu saja. Maka ia duduk di samping nenek itu, memandang orang-orang berlalu lalang. Lalu muncul ide cemerlang. Abu Nawas bangkit, berdiri di depan tikar si nenek, lalu mulai berseru dengan gaya seorang pedagang ulung. "Wahai warga Baghdad, kue terenak di pasar ada di sini. Buatan tangan seorang nenek yang doanya tembus ke langit. Rasa manisnya menyembuhkan luka hati, dan teksturnya lembut seperti bisikan bidadari," ucap Abu Nawas. Orang-orang yang awalnya hanya lewat mulai tertarik. Mereka berhenti. Seorang ibu mendekat dan membeli 2 potong. Seorang pedagang kain ikut mencicipi dan membeli 1 nampan kecil. Seorang bangsawan bahkan memesan 10 potong untuk keluarganya. Tak lama kemudian, nampan kue yang penuh tadi menjadi kosong. Nenek itu terdiam lama, tangan tuanya gemetar memegang kantong koin yang kini penuh. Matanya berkaca-kaca, bukan karena lelah, tapi karena haru. "Wahai Abu Nawas, andai aku bisa membayar jasamu dengan lebih dari sekadar 2 potong kue," katanya pelan. Abu Nawas tersenyum dan menolak kue itu. "Nenek, aku tidak lapar karena perut. Aku lapar karena ingin membantu," jawab Abu Nawas. Si nenek memaksanya menerima 2 potong kue, dan dengan suara lirih ia berkata, "Kau mungkin tak membawa uang, tapi kau membawa akal dan hati yang bersih. Itu jauh lebih mahal," ucapnya. Abu Nawas tertawa kecil. "Dan kau, nenek, telah menjual dari sekedar kue, kau menjual harapan, sabar, dan cinta." Hari itu, Abu Nawas pulang sambil menikmati kue pemberian sang nenek. Rasanya memang luar biasa. Manisnya tidak hanya dari madu, tapi dari ketulusan seorang penjual yang mengaduk adonan dengan harapan.
lalu menjualnya dengan doa. Sementara sang nenek sejak hari itu tak pernah lagi berjualan sendirian. Setiap pagi, Abu Nawas sering terlihat duduk di sampingnya, mempromosikan dagangan dengan kata-kata jenaka, membuat siapapun yang lewat tak kuasa menahan tawa dan lapar. Di sebuah kota, masjid tempat Abu Nawas biasa beribadah memiliki sebuah kotak amal yang selalu penuh berkat kedermawanan para jamaah. Namun belakangan ini uang dalam kotak amal sering hilang tanpa jejak. Para warga mulai curiga, siapa yang mencuri uang amal kita ya? Tanya mereka resah. Mendengar kabar ini, Abu Nawas pun tertarik. "Jangan khawatir, serahkan urusan ini padaku," katanya dengan senyum penuh rencana. Malam itu, Abu Nawas diam-diam mengganti isi kotak amal dengan uang mainan yang dibuat dari kertas biasa. Ia juga menyiapkan sesuatu di dalam kotak amal tanpa ada yang tahu. Kemudian ia duduk di sudut masjid sambil pura-pura tertidur menunggu pencuri datang. Dan benar saja, saat tengah malam, seorang pria mencurigakan masuk dengan langkah hati-hati. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang. "Haha, kotak amal ini pasti penuh," bisiknya sambil tersenyum licik. Dengan hati-hati, ia membuka kotak amal dan mengambil semua isinya. Namun begitu ia menggenggam uang itu, plak! Tangannya menempel di kotak amal. Ternyata Abu Nawas telah mengoleskan getah lengket pada pegangan kotak amal. Semakin si pencuri berusaha melepaskan tangan, semakin lengket jadinya. Ia mencoba menggoyang-goyangkan tangannya. Astaga, kenapa tidak bisa lepas? Karena panik, ia berlari keluar masjid dengan kotak amal masih menempel di tangannya. Sialnya, saat itu sudah menjelang subuh. Para warga mulai berdatangan ke masjid. Melihat seorang pria berlari sambil membawa kotak amal, mereka langsung berteriak, "Pencuri! Pencuri!" Pencuri itu makin panik dan mencoba berlari secepat mungkin. Namun nasib buruk belum berakhir baginya. Karena tidak melihat jalan, ia tersandung batu dan jatuh terjerembab di depan warga. Abu Nawas yang sudah menunggu di sana tersenyum. "Wah, kau datang sendiri ke pengadilan dengan bukti kejahatan di tanganmu ya?" katanya sambil tertawa. Akhirnya pencuri itu ditangkap dan diadili. Saat hakim bertanya mengapa ia mencuri, pencuri itu berkata, "Aku tidak sengaja, tangan ini menempel sendiri." Hakim, warga, dan semua orang tertawa. "Mungkin kotak amal ingin membalasmu," kata hakim sebelum menjatuhkan hukuman. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mencuri kotak amal di masjid. Takut kalau-kalau tangan mereka menempel lagi seperti pencuri yang malang itu. Ada-ada saja cara Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, ia meminta sebuah keinginan yang tidak masuk akal. Dan untuk melancarkan rencananya tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu mau melakukannya?" tanya Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja Paduka, apa tantangannya?" Baginda Raja kembali berkata, "Apa kau yakin? Pikir dulu masak-masak sebelum terlanjur. Karena kalau sampai gagal, hukuman berat siap menantimu," jelas Baginda Raja. Abu Nawas yang sudah berpengalaman dengan jebakan-jebakan sang raja tidak gentar sedikit pun menghadapinya.
Bahkan menurutnya ini adalah peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. Hamba yakin Paduka, asalkan hadiahnya juga besar, celetuk Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau berhasil aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi kalau gagal, kamu harus meninggalkan Baghdad selamanya. Bagaimana? Apa kau setuju? Tanya Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, beritahu saya apa tantangannya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku ingin kamu mewujudkan satu permintaanku, perintah Baginda Raja. Apa itu wahai Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Aku ingin mendapatkan cincin ajaib, jawab Baginda Raja. Cincin ajaib? Untuk apa Paduka? Tanya Abu Nawas merasa heran. Supaya aku tidak bisa terlihat, jawab Baginda Raja. Maksud Paduka cincin ajaib yang bisa membuat orang tidak terlihat? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja kembali. Aduh, permintaan aneh macam apa lagi ini? Mana ada cincin ajaib seperti itu? Pikir Abu Nawas. Untuk beberapa saat Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai terlihat cemas dan kebingungan. Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sanggup untuk mendapatkannya? Tanya Baginda Raja memastikan. Hamba sanggup Paduka, tapi beri waktu hamba seminggu, jawab Abu Nawas agak ragu-ragu. Baiklah, permintaanmu aku turuti. Sekarang pulanglah Abu Nawas, balas Baginda Raja. Singkat cerita, setelah beberapa hari memutar otak, akhirnya Abu Nawas mendapat solusi yang tepat. Maka pergilah ia ke istana dengan membawa cincin permintaan Baginda Raja. Kau hebat sekali Abu Nawas, belum genap seminggu, tapi kau sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Coba tunjukkan padaku cincinnya, pinta Baginda Raja. Ini Paduka, saya mendapatkannya dengan bersusah payah, balas Abu Nawas. Oh iya, di mana kau mendapatkannya? Tanya Baginda Raja. Di sebuah tempat rahasia Paduka. Tempatnya sangat angker dan keramat. Di sana saya bertemu kakek sakti. Tapi sayang Paduka, kata kakek tersebut, cincin ini hanya bisa dipergunakan oleh saya, tutur Abu Nawas. Oh, itu tidak masalah Abu Nawas. Yang terpenting kau bisa membuktikan bahwa cincin tersebut bisa membuat orang tidak terlihat, timpal Baginda Raja. Tapi begini Paduka, kata kakek yang saya temui, ada satu lagi syaratnya, ujar Abu Nawas. Apalagi Abu Nawas, kau jangan berbelit-belit, cepat tunjukkan padaku, perintah Baginda Raja. Maaf Paduka, tapi cincin ini akan berfungsi manakala saya dalam keadaan terdesak, kata Abu Nawas beralasan. Karena penasaran, Baginda Raja terus mendesak Abu Nawas untuk membuktikannya. Baiklah, kalau Paduka ingin bukti, mari ikut saya, ajak Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke sebuah lorong istana yang berada di bawah tanah. Karena tempatnya gelap, Abu Nawas membawa obor api sebagai penerangan. Kenapa harus ke sini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Tenang saja, tidak lama lagi Paduka akan melihat keajaiban cincin ini. Bukankah itu yang Paduka kehendaki? Balas Abu Nawas. Tiba-tiba saja Abu Nawas terpleset dan jatuh, sehingga obor apinya ikut terjatuh dan padam. Di saat suasana menjadi gelap, Abu Nawas berteriak minta bantuan kepada Baginda Raja. Paduka, tolong saya, sepertinya kaki saya terkilir. Baginda Raja menyaut, kau di sebelah mana Abu Nawas? Aku tak bisa melihatmu. Aku di sini Paduka, timpal Abu Nawas. Di sini di mana? Aku tak bisa melihatmu, ujar Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas kembali menyalakan obor api di tangannya. Bagaimana sekarang Paduka? Apakah Paduka sudah bisa melihatku? Tanya Abu Nawas. Ya, aku bisa melihatmu. Kau masih bisa berjalan kan? Tanya balik Baginda Raja. Bisa Paduka, ternyata kaki saya tidak terluka, jawab Abu Nawas.
Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk kembali ke istana. Ketika sudah berada di dalam istana, Baginda Raja masih heran dan penasaran. "Mana Abu Nawas? Katanya kau akan membuktikan padaku," tanya Baginda Raja. "Loh, waktu di lorong tadi saya sudah membuktikannya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kapan? Aku tidak merasakannya," balas Baginda Raja. "Tadi waktu saya terjatuh dan minta tolong. Di saat saya terdesak, disitulah cincin tersebut bekerja. Bukankah waktu itu Paduka tidak bisa melihatku? Bahkan saya bertanya sampai 2 kali untuk memastikan. Tapi Paduka tetap mengatakan kalau Paduka tidak melihatku," terang Abu Nawas. Menyadari akan maksud perkataan Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa. Karena Abu Nawas berhasil menghibur dan membuat Baginda Raja tertawa, Abu Nawas pun diberi hadiah sesuai dengan yang dijanjikannya. Diceritakan, pada suatu hari, Abu Nawas bermain ke rumah temannya yang berada di luar kota. Dia bernama Hasan. Mereka adalah 2 sahabat karib yang sama-sama lucunya dan sama-sama cerdik. Sehingga saat Abu Nawas di rumah kawannya itu, ia seringkali dikerjai. Abu Nawas, kamu suka daging sapi atau daging kambing?" tanya Hasan. Mendengar tawaran Hasan, Abu Nawas mengira akan disuguhi makanan yang disuruh memilihnya. "Terserah kamu sajalah, kambing saya suka, sapi saya juga suka," jawab Abu Nawas. "Tidak bisa begitu dong, kamu harus memilih salah satu," ujar Hasan. "Ya sudah, saya suka daging sapi," balas Abu Nawas. "Berarti kita sama dong, saya juga suka daging sapi," tutur Hasan. Setelah lama mengobrol, Abu Nawas tak kuasa menahan lapar. Ia pun menagih tawaran temannya. "Hei Hasan, mana makanan daging sapinya? Saya sudah lapar sekali," ucap Abu Nawas. "Loh, tadi itu kan saya cuma tanya, kamu suka daging sapi atau daging kambing? Kalau suka daging sapi, berarti selera kita sama. Lagian uang dari mana saya beli daging sapi? Kamu kan tahu sendiri Abu Nawas, saya ini orang miskin. Kita makan roti kering ini saja ya," balas Hasan sambil tersenyum. Mereka berdua pun akhirnya tertawa bersama-sama. Dan pada waktu itu, Abu Nawas berulang kali dikerjai oleh Hasan, yang membuat Abu Nawas tak kuasa menahan malu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, gantian Hasan yang bertandang ke rumah Abu Nawas. Melihat sahabat karibnya datang, Abu Nawas langsung menyambutnya dengan hangat. Hasan dipersilakan masuk dan dijamu hidangan daging sapi. "Ini baru yang namanya daging sapi, bukan roti kering. Saya harap kamu bisa membedakannya," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, Hasan pun langsung tertawa, diikuti oleh Abu Nawas. Setelah acara jamuan makanan selesai, terlintas di benak Abu Nawas untuk gantian mengerjai Hasan. "Hasan, mari ikut aku. Akan aku perkenalkan dengan kawan-kawanku," ajak Abu Nawas. "Baiklah, tapi tolong Abu Nawas, pinjamkan jubahmu yang paling bagus, karena pakaianku jelek dan kumal," balas Hasan. Maka Abu Nawas pun meminjamkan jubah yang paling bagus yang ia punya. Setelah itu, mereka berdua pergi mengunjungi salah satu teman Abu Nawas. "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan, tetapi jubah yang ia kenakan adalah milikku," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Merasa terganggu oleh perkataan Abu Nawas, Hasan pun menunggu sampai mereka meninggalkan rumah temannya. "Hei Abu Nawas, mengapa kau mengatakan bahwa jubah yang aku pakai adalah milikmu? Tolong jangan lakukan itu lagi pada kunjungan berikutnya," pinta Hasan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun mengiyakannya.
Mereka lalu meneruskan kunjungan berikutnya ke rumah teman Abu Nawas yang lain. Kali ini Abu Nawas mengatakan, "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Jubah yang ia kenakan adalah miliknya, bukan milikku," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Setelah mereka berdua pergi, Hasan kembali menyatakan kejengkelannya. Ia pun berseru, "Mengapa sih engkau masih saja membesar-besarkan persoalan dengan mengatakan bahwa jubah ini adalah milikku dan bukan milikmu? Tolong Abu Nawas, jangan lakukan itu lagi." Pada kunjungan selanjutnya, pinta Hasan kepada Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Abu Nawas mengiyakan permintaan Hasan. Ketika mereka berdua sampai di rumah teman Abu Nawas berikutnya, Abu Nawas berkata, "Hei kawan, perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Dan saya tidak mengatakan apapun. Apakah jubah yang ia kenakan adalah miliknya atau milik saya?" ucap Abu Nawas kepada kawannya. Mendengar hal itu, spontan Hasan berlari meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat reaksi Hasan yang kesal dengan tingkah Abu Nawas. Telah beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjakkan kakinya di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat bersamaan, datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Wahai Abu Nawas, kau sudah dengar belum? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan," tanya si Hasan. "Iya, aku sudah mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau kita ke sana, aku punya kenalan di kota itu," ajak si Hasan. Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Setibanya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas untuk menemui kawannya. Mereka berdua pun disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu bertambah kagum dibuatnya. "Kota tempat tinggalmu memang benar-benar luar biasa," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan ini semakin menggebu-gebu menyanjung kotanya. Tapi bagi Abu Nawas, hal itu justru membuatnya menjadi kesal. Ia pun lalu berkata kepada temannya Hasan, "Keadaan kota ini tak jauh beda dengan keadaan kota aku kok. Bahkan seperti dua kota yang kembar." Kawan Hasan ini terkejut mendengarnya. Ia merasa tidak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanyanya tak percaya. "Coba saja kamu lihat ke atas. Bintang di langit kotamu sama banyaknya dengan bintang di kotaku tercinta. Kalau kau tak percaya, silahkan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Sepulangnya dari pasar, ia berjalan melewati jalanan sepi. Tanpa ia sadari, sisa uang yang ada di kantong terjatuh ke tanah. Kebetulan saat itu ada seorang lelaki yang berjalan di belakangnya. Kemudian orang tersebut segera mengambil uang yang terjatuh dan menyembunyikannya. Ketika Abu Nawas meraba saku bajunya, ia baru tersadar bahwa uangnya telah hilang. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada lelaki yang di belakangnya, "Hei kawan, uangku terjatuh, apakah kau melihatnya?" Lelaki itu menjawab, "Mana aku tahu." Abu Nawas kembali berkata,
Tapi dari tadi kamu selalu berjalan di belakangku, kamu pasti tahu. Lelaki itu membalas, bagaimana aku tahu kalau uangmu terjatuh, sedangkan kedua mataku ini buta? Mendengar itu Abu Nawas tak lantas percaya. Apa buktinya kalau kamu buta? Tanya Abu Nawas. Kau lihat batu besar itu? Kata si lelaki balik bertanya. Ya, aku melihatnya, jawab Abu Nawas. Tapi aku tidak melihatnya, itulah bukti bahwa aku buta, balas si lelaki. Abu Nawas pun akhirnya pasrah dan mengikhlaskan uang yang hilang tersebut. Ia pun berlalu meninggalkannya, tapi dalam hati ia berkata, awas saja, akan kubalas kau nanti. Sementara lelaki yang pura-pura buta merasa gembira karena mendapatkan uang. Ia mengira telah berhasil memperdayai Abu Nawas. Di waktu yang lain, Abu Nawas kembali melewati jalanan tersebut. Tapi kali ini ia mengendarai keledai kesayangannya karena barang belanjaan yang dibawanya lumayan banyak. Dan di jalan itu pula, Abu Nawas kembali menjumpai lelaki yang tempo hari telah menipunya. Si lelaki berjalan tepat di belakang keledai. Ia berharap ada sesuatu yang terjatuh dari belanjaan yang dibawa Abu Nawas. Mengetahui itu, Abu Nawas memberi isyarat kepada keledainya agar menendangkan kaki belakangnya. Si keledai pun menurut. Ternyata tendangan mengenai wajah lelaki tersebut sehingga membuat jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya wajah si lelaki menjadi luka dan mengeluarkan darah. Sambil menahan rasa sakit, lelaki itu berteriak, "Hei, tunggu, keledaimu telah menyakitiku, kau harus bertanggung jawab." Namun Abu Nawas tak menghiraukannya, ia tetap berjalan mengendarai keledainya. Merasa tidak digubris, lelaki itu mengejarnya dan berteriak berkali-kali, "Hei, berhenti, kau harus tanggung jawab," teriaknya. Abu Nawas masih tetap saja tidak menghiraukannya. Akhirnya si lelaki berlari kencang untuk mendahului keledai tersebut. Setelah bersusah payah, akhirnya berhasil mengejarnya. Lelaki itu lalu berdiri tepat di hadapan keledai Abu Nawas. "Kau harus tanggung jawab," bentak si lelaki. Kemudian Abu Nawas turun dari keledainya dan menghampiri. "Dari tadi aku teriak-teriak menyuruh berhenti. Kenapa tidak berhenti? Bahkan menoleh ke belakang pun tidak," kata si lelaki. Abu Nawas lalu mengisyaratkan dengan kedua tangannya bahwa ia adalah orang tuli. Jadi wajar kalau ia tidak mendengar teriakannya. Tentu saja si lelaki tidak percaya. "Apa buktinya kalau kau tuli?" tanyanya kepada Abu Nawas. "Kau dengar suara kicau burung di atas pohon itu?" tanya Abu Nawas. "Ya, aku dengar," jawab si lelaki. "Tapi aku tidak mendengarnya. Itulah bukti bahwa aku tuli," balas Abu Nawas. "Jadi apa maumu? Kau mau aku tanggung jawab?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Iya, kau harus bertanggung jawab. Kau harus mengobati luka di wajahku ini," jawab si lelaki. Baik, aku akan bertanggung jawab. Pakailah uangku yang tempo hari kau ambil. Gunakanlah untuk mengobati," ucap Abu Nawas. Mendengar itu si lelaki pun terdiam. Ia tak bisa lagi berpura-pura buta lagi. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Suatu hari Abu Nawas tampak bahagia sebab kebun sayuran miliknya kini mulai tumbuh dan berbuah. Dengan penuh semangat, ia pun berangkat untuk melihat perkembangan hasilnya. Dan karena saking bahagianya, ia pergi dengan mengenakan pakaian yang indah. Jarak yang ditempuh menuju kebun lumayan jauh dan melelahkan. Ketika ia melewati jalanan sepi, tiba-tiba muncul seorang pencuri dan hendak merampoknya. "Lepaskan semua pakaianmu," ancamnya menantang. "Kenapa kau menyuruhku melepaskan semua pakaianku?"
Jawab Abu Nawas heran. Karena saya lebih berhak atas pakaian itu daripada kamu, balas si pencuri. Dari segi mana engkau lebih berhak? Tanya Abu Nawas. Ya, karena saya adalah saudaramu dan sekarang saya tidak berpakaian, sementara kamu berpakaian, jawab si pencuri. Wah, mohon maaf, tidak bisa, ujar Abu Nawas. Tidak bisa, aku hanya ingin memakai sebentar, karena saya ingin sekali memakai baju yang kamu kenakan, tugas si pencuri. Kamu mau menelanjangiku dan memamerkan auratku? Jangan bodoh, kata Abu Nawas. Itu kan tidak masalah, karena Imam Maliki pernah berkata bahwa tidak masalah seorang laki-laki mandi dalam keadaan telanjang, balas si pencuri. Lalu kalau ada orang lewat dan melihat auratku bagaimana? Tanya Abu Nawas. Itu tidak mungkin terjadi karena jalanan ini sepi. Tak ada satu orang pun yang lewat di jalanan ini, jawab si pencuri. Kamu ini lucu. Baiklah, tolong biarkan aku pergi ke kebunku supaya aku bisa melepaskan pakaianku ini, kemudian memberikannya kepadamu, kata Abu Nawas. Aku tidak percaya padamu, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bisa saja nanti kamu minta tolong orang-orang untuk menangkapku dan menjebloskanku ke penjara, tolak si pencuri. Aku bersumpah akan menepati janjiku dan aku tidak akan menyakitimu, ucap Abu Nawas berusaha meyakinkannya. Tidak perlu bersumpah kepadaku, karena Imam Maliki pernah berkata bahwa bersumpah kepada pencuri itu tidaklah perlu, ujar si pencuri. Tetapi saya tetap bersumpah untuk tidak menipumu dan tidak akan melanggar sumpahku, balas Abu Nawas. Aneh, ini sungguh merupakan sumpah yang berlebihan yang pernah ditujukan kepada seorang pencuri, kata si pencuri. Sudah, tidak usah berdebat lagi. Demi Allah, saya benar-benar akan mengirimkan pakaian terbaikku ini, tandas Abu Nawas. Pencuri itu pun diam sambil menunduk, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, apakah kamu tahu apa yang saya pikirkan? Tanya si pencuri. Tidak, aku tidak tahu, jawab Abu Nawas. Tadi saya sedang mengingat sejarah bahwa para pencuri di zaman Nabi sampai saat ini, saya tidak pernah menemukan seorang pencuri pun yang mendapatkan barang secara tertunda. Aku tidak suka melakukan perbuatan yang bid'ah dalam Islam, karena di hari kiamat nanti, dosanya akan ditanggung oleh diriku sendiri dan oleh orang-orang yang melakukannya sesudahku. Oleh karena itu, lepaskan semua pakaianmu, ancam si pencuri. Akhirnya Abu Nawas terpaksa melepaskan pakaiannya dan memberikannya kepada si pencuri. Kemudian si pencuri berlalu meninggalkannya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira. Dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri pun lalu menghampirinya. Kelihatannya, kau sedang bahagia? Tanya sang permaisuri. Benar, wahai istriku, karena aku dapat kabar baik, jawab Baginda Raja. Kabar baik apa hingga membuatmu sangat bahagia? Tanya sang permaisuri penasaran. Tadi malam, aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku, belum saatnya kau memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikmu. Itu bila kau berbuat adil untuk rakyatmu dan mengasihi rakyat miskin. Mendengar itu, seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang,
aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku, kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja akan sosok Abu Nawas. Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia dan aku akan minta maaf, pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila semenjak kematian ayahnya? Dan ketika Paduka menyuruh dia untuk jadi hakim, ia berperilaku seperti orang tidak waras, tutur salah satu pengawal. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung dibentak Abu Nawas. "Mau apa lagi kalian kesini? Sudah, sana pergi," hardik Abu Nawas berpura-pura gila. "Tuan Abu, kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu menjadi hakim," jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, lalu tujuan Paduka memanggilku untuk apa? Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal. Dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruh datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena mengira Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tidak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Ya Abu Nawas, saya minta maaf. Tujuanku memanggilmu karena aku mau minta maaf. Karena selama ini aku sering mengerjaimu. Aku juga tidak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya. Meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau kita makan-makan? Apalagi kalau menunya hidangan ikan, pasti nikmat dan lezat," ajak Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil nelayan untuk membawa ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan dengan membawa ikan-ikan pesanan Baginda Raja. Dan ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Uang yang kau berikan terlalu besar, itu bisa membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan," protes sang permaisuri. "Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya jadi 5.000 dinar, balas Baginda Raja. "Prajurit kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kau melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja, semua harta pemerintahan akan habis," ujar sang permaisuri. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Panggil nelayan tersebut dan tanyakan padanya, apakah ikan itu jantan atau betina? Jika ia menjawab betina, katakan kau tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka kau katakan juga bahwa kau tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai harga yang wajar," saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja, "Hei Harun, jangan mau diperdaya oleh wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja." Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, "Wahai nelayan, ikan yang kau berikan itu jantan apa betina?" Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. "Ampun Paduka yang mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina. Karena ikan ini telah dikebiri," jawab si nelayan.
Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberikan tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dirham jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, "Alangkah rendahnya sifat orang ini. Ia bahkan tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham." Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Hei Harun, jangan hentikan nelayan itu. Percuma saja. Biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Wahai nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham saja tidak kau relakan diambil orang lain. Padahal kau sudah punya uang yang cukup banyak," kata Baginda Raja kepada si nelayan. "Maaf Paduka yang mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang hanya 1 dirham, siapa juga yang mau mengambilnya? Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham. Karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka yang mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka yang mulia," tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban si nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberikan lagi kepada nelayan tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan sudah meninggalkan istana, Abu Nawas pun berkata, "Kan sudah aku katakan, itu bukan seorang nelayan biasa, tapi dia itu juga cerdik." Baginda Raja menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas. Kau telah menasihati aku, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Aku malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang." Dikisahkan, pada suatu hari, Abu Nawas dibuat kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia harus menghadap Baginda Raja secepatnya. Entah permainan apa lagi yang harus dihadapi kali ini. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Lalu dia berkata, "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin," ucap Baginda Raja memulai pembicaraan. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin itu dan memenjarakannya," jawab Baginda Raja. Mendengar ucapan rajanya, Abu Nawas pun hanya terdiam. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu benar-benar angin, karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi air masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak sama sekali. Baginda Raja hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun, Abu Nawas tidak terlalu bersedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan sudah merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan menemukan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Ya, Abu Nawas memang kerap mendapatkan sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi, sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur, walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman
karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun berjalan gontai menuju istana. Di tengah-tengah kepasrahannya kepada takdir, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya pada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol tersebut, dan Baginda pun menimbang-nimbang botol itu. "Mana angin itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ada di dalam botol itu, Tuanku Yang Mulia," jawab Abu Nawas penuh rasa hormat. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja lagi. "Ampun Tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda Raja mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja marah. "Ampun Tuanku Yang Mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol itu. Hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tidak jadi marah, karena penjelasannya memang masuk akal. "Hahaha, kau memang pintar Abu Nawas," uji Baginda Raja sembari meninggalkan Abu Nawas. "Baginda, panggil Abu Nawas." "Ya Abu Nawas," sahut Baginda Raja. "Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini," keluh Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu Abu Nawas?" "Hamba minta ganti rugi Baginda." "Kau hendak memeras seorang raja?" "Oh, bukan begitu Baginda." "Lalu apa maumu?" "Baginda Raja harus memberi saya hadiah berupa uang sekedar untuk bisa belanja dalam 1 bulan. Kalau tidak," tantang Baginda Raja. "Kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa Baginda Raja telah dengan sengaja mencium kentut hamba," tantang Abu Nawas. Waduh, Baginda kaget dan jengkel. Tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. "Baik, permintaanmu aku kabulkan," ujar Baginda Raja mengakhiri percakapan. Ketika raja ditampar Yahudi, kok bisa? Inilah kisah seru dan lucu Abu Nawas yang menceritakan tentang sang raja ditampar oleh Yahudi. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalan baru di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahmi. Ia seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari, dan sebagainya. Semua bersuka cita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun, karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diteguk. Namun, tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah itu. Dan begitu seterusnya.
Pemilik rumah tersebut hanya tersenyum saja, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Begitu juga para tamu yang hadir, bukannya kasihan, malahan menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya. Dalam hati ia bergumam, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar seenaknya saja. Lakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara menghentikan Yahudi tersebut, gumamnya dalam hati. Seketika Abu Nawas mendapatkan akal. Oh iya, aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana. Ampun Baginda, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh, lapor Abu Nawas. Di mana tempatnya? Tanya Baginda. Di tepi hutan sana Baginda, kata Abu Nawas. Mari kita lihat, ajak Baginda Raja. Nanti malam saja kita perginya Baginda. Kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa agar tidak ada yang mengenali Baginda, ucap Abu Nawas. Pada malam hari, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilakan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa menarilah Baginda sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan, barulah dibagikan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri. Pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumah. Tak kalah hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya. Hingga Baginda merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lebam memerah. Sementara tamu yang lainnya terus menertawainya. Ia sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan ia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya, dan selalu saja Baginda yang dijadikan korban. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan para Yahudi, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja langsung memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap. Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalam. Engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu, kata Baginda Raja. Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Dari itu, hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu, jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. Tak lama berselang, wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam? Tanya Baginda marah. Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu, jawab si Yahudi membela diri. Apa daya pembelaan Yahudi itu tidak disetujui oleh Baginda Raja. Karena menampar orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam, dan Baginda harus mengambil tindakan tegasnya karenanya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda. Ampunilah hamba tuanku, ucap si Yahudi.
Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu, Baginda Raja amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut, meski caranya selalu aneh dan membuat ia hampir celaka. Demikianlah kisah lucu tentang Abu Nawas kali ini. Dikisahkan, kala itu Abu Nawas sering meninggalkan kota Baghdad untuk berniaga. Sudah banyak negeri yang ia singgahi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya ini tentu sangatlah besar. Oleh sebab itu, kini Abu Nawas sudah jarang ke istana, dan sang raja pun jadi merindukan sosok Abu Nawas. "Wahai pengawal, sudah lama aku tak melihat Abu Nawas. Suruh Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka, Abu Nawas sedang berada di negeri seberang untuk berniaga," jawab salah satu pengawal. "Sekarang dia jadi orang sibuk ya, hingga tak pernah lagi datang kemari," kata Baginda Raja mengeluh. Singkat cerita, saat Abu Nawas pulang, ia pun segera datang ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu?" sambut Baginda Raja senang. "Alhamdulillah Paduka, saya baik-baik saja," balas Abu Nawas. "Bagaimana usaha dagangmu? Kamu sekarang jadi orang sibuk hingga sampai lupa sama rajamu sendiri," tutur Baginda Raja. "Ampun Paduka, saya sama sekali tidak akan melupakan Baginda Raja. Tapi kesibukan saya yang membuat saya tidak sempat menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Ngomong-ngomong, kapan kamu akan keluar kota lagi?" tanya Baginda Raja. "Insya Allah besok Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Oh ya, kali ini negeri mana yang akan kau datangi?" tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas lalu menyebut sebuah negeri yang sempat membuat Baginda Raja kaget. "Hati-hati Abu Nawas, saya dengar kabar di negeri tersebut rajanya terkenal jahat. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa di sana, segera kabari saya," ujar Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Keduanya pun lalu ngobrol panjang lebar, bercanda tawa, melepaskan rasa kangennya. Keesokan harinya Abu Nawas melakukan perjalanan menuju negeri yang disebutkan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri tersebut. Ia menelusuri jalanan kota yang cukup asing baginya. "Baru kali ini aku merasakan ada kota sepi. Kota-kota yang saya singgahi sebelumnya hampir semuanya ramai penuh dengan orang-orang jualan." Setelah beberapa lama berjalan, Abu Nawas mulai merasakan letih. Apalagi barang dagangan yang ia bawa terbilang cukup banyak. Ia pun mendatangi rumah salah satu warga. "Assalamualaikum, bolehkah saya numpang istirahat?" kata Abu Nawas sambil mengetuk pintu. Setelah pintu rumah dibuka, ternyata penghuninya adalah seorang wanita tua dan anak gadisnya. "Silahkan masuk Tuan," jawab si wanita tua itu. Kedua penghuni rumah tersebut terlihat sedang dirundung masalah. Raut mukanya menunjukkan kesedihan. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, Ibu kenapa terlihat murung?" Wanita tua itu lalu menceritakan bahwa rajanya punya kebiasaan yang buruk. Sang raja gemar menikahi gadis-gadis desa. Tapi setiap kali sang raja menikahinya, esok paginya si gadis langsung dihukum mati. Dan kali ini anak gadis satu-satunya wanita tua itu besok akan dinikahi sang raja. Yang berarti ia siap-siap akan kehilangan anaknya. Mendengar keluhan wanita tua itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat menjelang malam, Abu Nawas terus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan anak gadis wanita tua itu. Akhirnya ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Pagi harinya, prajurit kerajaan datang untuk menjemput anak gadis tersebut.
"Tunggu Tuan, izinkan saya ikut menghadap rajamu," pinta Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. "Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu ikut kami?" bentak salah satu prajurit. "Saya adalah paman dari anak gadis ini. Pernikahan rajamu tidak akan sah bila tidak ada walinya sebagai saksi. Dan wali gadis itu adalah saya selaku pamannya," kata Abu Nawas berpura-pura. Akhirnya, Abu Nawas ikut serta menghadap sang raja. Setelah acara pernikahan selesai dan sang raja sudah merasakan kenikmatan, ia pun menyuruh prajuritnya untuk segera menghukum mati anak gadis tersebut. "Tunggu Paduka Raja, sebelum Paduka menghukum gadis itu, izinkan saya memberikan cerita kepadanya, supaya dia tidak sedih menghadapi kematian," pinta Abu Nawas. Sang raja tidak keberatan. Ia mempersilahkan Abu Nawas untuk memulai ceritanya. Di situ, Abu Nawas bercerita tentang kisah yang sangat indah, hingga sang raja tertarik ikut mendengarkan. "Ceritanya cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu besok masih hidup, maka aku akan lanjutkan ceritanya," kata Abu Nawas kepada gadis tersebut. Sang raja ternyata penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibawakan Abu Nawas. Sang raja lalu menunda hukuman mati gadis itu demi untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Besoknya, Abu Nawas kembali melanjutkan ceritanya, dan kali ini ceritanya bertambah menarik. Namun lagi-lagi saat ceritanya semakin seru, Abu Nawas segera menghentikannya. Ia kembali berkata, "Ceritanya akan dilanjutkan besok kalau gadis itu masih hidup." Sang raja untuk kedua kalinya menunda hukuman mati, dan kejadian ini terus berulang-ulang sampai 1 minggu, hingga sang raja melupakan hukuman yang akan ia berikan. Di akhir cerita, Abu Nawas memberi nasihat betapa pentingnya menjadi raja yang baik dan sayang kepada rakyatnya. Disitulah akhirnya sang raja menjadi sadar. Perilakunya selama ini ternyata membuat rakyatnya senantiasa dicekam ketakutan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Berkat nasihat Abu Nawas, sang raja kini menjadi raja yang baik, dan gadis yang dinikahinya dijadikan permaisuri untuk selamanya. Baginda Raja ingin mengalahkan Abu Nawas. Pasalnya, Abu Nawas yang banyak akal ini selalu lolos dari perangkapnya. Namun, seberapapun banyaknya perangkap-perangkap yang selama ini dibuat oleh sang raja, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Tapi, Baginda Raja tidak mau putus asa begitu saja. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkan untuk menjeratnya, hingga bisa menghukum Abu Nawas ini. Baginda Raja beserta para menteri yang setia sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, sang raja tiba-tiba berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri dengan antusias. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak mau menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Disimpannya baik-baik rencana itu. Kemudian, Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Baginda Raja dan para menteri sudah datang terlebih dahulu. Baginda terlihat membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, sementara 1 butir untuk dirinya sendiri.
Kemudian Baginda Raja memberi pengarahan singkat kepada para menteri tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Sebenarnya, dalam hati Abu Nawas berharap-harap cemas. Dia sedang menduga-duga kira-kira permainan apa lagi yang akan dia hadapi kali ini. Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba, Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-sekali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukan dengan cara kita masing-masing," kata Baginda Raja sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda Raja. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Dia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda Raja dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. Dia berpikir kali ini jebakannya bakal berhasil. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas tampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja, ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok keras sekali, sehingga Baginda Raja dan para menterinya merasa heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda bangga, "karena kali ini idenya berhasil." "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi Abu Nawas?" kata Baginda Raja tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa jadi ayam jantan, maka hamba tidak bisa bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda Raja dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekali lagi Abu Nawas berhasil lolos dari jebakan sang raja. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja
tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. "Baik Paduka, saya ikut," saut Abu Nawas. "Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas Baginda Raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya.
Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang. Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja, kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Prajurit sombong kena batunya. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini? Tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. Kalau tidak salah di sebelah sana, jawab Abu Nawas males-malesan. Di manakah tempat itu? Tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang, jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang, karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. Hai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami? Tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami? Tanya salah seorang prajurit. Aku adalah Abdi, jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. Prajurit, tangkap dia, perintah komandan kepada para anak buahnya. Engkau akan kubawa ke panglima kami, tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan, kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu Panglima mendekati Abu Nawas. Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya, kata Panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu? Tanya Panglima. Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya, jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas.
Maafkan hamba Tuan Abu Nawas, andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima, kata komandan lagi. Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya, tutur Abu Nawas. Anda benar tuanku, jawab komandan dengan malu hati. Inisiatif berlebihan bisa membawa celaka. Alkisah tentang Abu Nawas yang pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya, namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertobat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertobat. Pada suatu hari, orang kaya itu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun. Tapi tadi kusuruh kau membeli telur, kenapa lambat sekali melaksanakannya? Kalau kusuruh membeli 3 telur, kenapa kau tidak membelinya sekaligus? Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur, dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur, dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. Kamu pergi 3 kali ke warung, kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, maaf tuan, saya memang salah. Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi, ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit, dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib, tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, aku hanya menyuruhmu memanggil tabib, beberapa orang itu siapa? Begini tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawakan penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang, karena biasanya obat direbus menggunakan arang, agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur, kata Abu Nawas. Dan mungkin tuan juga tidak akan sembuh, kemudian meninggal dunia. Saya juga membawa tukang penggali kubur, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri. Karena teringat akan kematiannya, majikan tersebut menjadi bertobat dan rajin membayar zakat. Abu Nawas dituduh mencuri keledai, tapi kok malah Abu Jahal yang dipenjara? Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya.
Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling, maling, keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku mergoki malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah Baginda Raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati, Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain," ucapnya. "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahal," perintah Baginda Raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. "Ini buktinya Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba," tutur Abu Jahal. "Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Bukan Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan coba mengelak Abu Nawas, jelas-jelas itu sandalmu," bentak Abu Jahal. Sudah, berikan saja sandal itu kepadaku," pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. "Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas?" bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan," ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas.
Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas, ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan.